Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan Taurus dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Dianggap ini sebagai reading for fun ya. Oke. Ada The Chaser, Seduction, Clock, dan juga Engagement Ring. Untuk the bottom of the deck kamu ada talking, interested, conversing more, awaited messages, arrives, text, call, email, hovering. Ada beberapa di antara kamu yang LDR-an mungkin ya, atau mungkin masih pacaran, otomatis beda rumah ya, beda tempat tinggal, ada ketertarikan satu sama lain, lagi chatting-chattingan ya, lagi WhatsAppan. Ada seseorang yang sedang menunggu kabar, berita dari satu yang lain ya. The Chaser is in codependent relationship, fear of abandonment issue. Sama kayak Capricorn kayaknya ya. Oke, ada beberapa di antara kamu kayaknya ini nggak bisa berpisah dari pasangan. Kayak ada ketergantungan dengan pasangan, ada rasa khawatir, takut diabaikan, ditinggalkan. Kayak enggak dalam artinya secara emosional mungkin terikat dengan pasangan ya. Udah cinta banget sampai-sampai nggak bisa lepas. Oke, seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Ada godaan. Entah siapa yang menggoda di sini. Bisa jadi kamu atau seseorang atau ada orang ketiga, kita nggak tahu ya. Kita lihat lagi nanti di kartu decknya. Yang pasti di sini ada yang menggoda, ada atraksi, ada flirting yang kayak sweet gitu ya. Ada yang lihat-lihat, ngelirik-lirik, ada yang ngajak date, candlelight dinneran sama kamu. Ada semacam hasrat, temptation, orang ketiga. Ya di sini udah dikatakan orang ketiga nih. Cuman kita lihat lagi nanti di kartu decknya. Clock, need time, takes time, in time cycles, time to heal, progress. Butuh waktu, kayaknya butuh waktu atau lagi dalam proses di dalam waktu itu, seperti ada progress untuk healing, progress untuk memulai hubungan, atau progress untuk lepas dari suatu hubungan bisa jadi ya. Kamu mungkin sekarang lagi progress untuk melepaskan energi dari orang lama. Oke, engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Ada yang udah menikah, tunangan, sudah ada komitmen, ada kebersamaan, udah hidup bersama mungkin ya. Tapi di sini ada godaan. Ya, saya juga nggak ngejamin sepenuhnya ini 100% untuk kamu yang udah berpisah atau yang berumah tangga, tapi ini ada kemungkinan juga ini untuk yang single. Ya, yang single mungkin sekarang lagi cari-cari pasangan, lagi ada yang ngejar-ngejar nih. Kamu ngejar-ngejar seseorang mungkin, dan ternyata yang hadir di dalam kehidupan kamu ini kayaknya sangat menarik, sangat atraktif, orangnya menggoda gitu ya kan. Untuk ngedekatin dia ini mungkin butuh waktu, kamu pengen cepat, kamu pengen langsung serius, langsung ke jenjang pernikahan atau pertunangan. Tapi kelanjutannya kita nggak tahu. Kita lihat dulu di sini di decknya gimana ya. Oke. Untuk The Chaser, Taurus. Oops. Ada The Word, Taurus. Ada Magician,
dan juga ada Emperor. Ada beberapa di antara kamu yang traveling. Mungkin untuk mengunjungi, ngejar seseorang ini nih, kamu butuh traveling dari satu kota ke kota lainnya, atau mungkin bahkan antar negara. The Magician, ini energinya atraktif, menarik ini. Dia pengen sekali menarik perhatian. Kalau laki-laki, misalnya contoh ya, laki-laki atau katakan saja lah peacock. Peacock kalau ingin kawin, yang laki-lakinya itu dia akan berusaha mengepakkan bulu-bulunya itu indah banget. Nah, begitu cara dia untuk menarik perhatian si betinanya. Nah, di sini saya ngelihat sepertinya kamu berusaha melakukan sesuatu hal, mungkin kamu dari skill, dari kemampuan, dari kemapanan kamu menciptakan daya atraksi di dalam diri kamu sendiri supaya terlihat menarik di hadapan seseorang yang lagi kamu kejar. Kalau nggak kamu yang kejar, kamu mungkin yang dikejar. Ini bacanya bisa vice versa ya. Oke, The Emperor. Ada energi power, kayak energi eh, pemimpin. Ada jiwa-jiwa pemimpin di sini. Jiwa kebapak-bapakan. Iya, kamu juga sepertinya family oriented. Kamu bersikap seperti protektor, pelindung, sosok ayah. Kalau sosok ayah itu kan dia sifatnya itu melindungi ya, figur ayah yang melindungi, dia yang merangkul anggota keluarganya, pasangannya, dia yang memikul beban. Sosok leader yang mengarahkan jalan ke jalan yang aman, nyaman, tenang, tentram, sejahtera, semacam itu. Figurnya ini bagus ini. Ini orang yang akan selalu memikirkan bagaimana caranya supaya keadaan hubungan dia dengan pasangan aman, damai, terkendali, semua kebutuhan terpenuhi. Dari segi, bahkan dari segi materi, apalagi kita tahu Taurus kan dia elemennya bumi ya. Bumi itu kan bersifat materialistis. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan materi itu sangat penting bagi si Taurus karena itu adalah fondasi kestabilan emosi dia. Oke, untuk seduction. Untuk seduction, Seven of Pentacles, King of Cups, dan juga King of Swords. Seven of Pentacles, ada hubungan yang kayak udah jenuh. Mungkin ini adalah situasi asmara kamu, percintaan kamu. Kamu mungkin udah jenuh sendiri, udah bosan sendiri, ya gini-gini aja terus flat. Itu bisa jadi kamu yang udah punya hubungan, tapi di dalam hubungan ini kamu ngerasa flat, nggak ada di sana bunga-bunga, nggak ada yang menantang atau nggak ada hal-hal yang menggairahkan. Gimana lah hubungan yang udah lama ya kan, kadang hubungan yang lama ini bisa membuat kita ngerasa kayak jenuh, bosan. Makanya di dalam hubungan itu perlu ada kreasi, kreativitas, piknik sesekali, jalan-jalan ya kan. Dan jalan-jalannya itu jangan sendiri, harus bawa pasangan. Oke, King of Cups. Ini energinya sebenarnya di sini saya melihat untuk King of Cups ini, dia ini orangnya tenang, stabil secara emosi. Dia ini empati, peduli. Kalau ada orang yang minta pertolongan sama dia, dia bakalan tolong. Ada yang mau curhat sama dia, dia dengerin. Dia sangat welcome untuk membantu orang. King of Swords. Tapi walaupun dia sosok yang sangat manis, legowo ini orangnya, lemah lembut kayak manis dia ya. Tapi walaupun dia terlihat seperti lembut gitu ya, tapi dia memiliki di dalam dia memiliki jiwa yang tegas, keras, pemikiran yang tegas. Apa yang dia tunjukkan itu adalah sikap yang gentle, gentleness. Kalau kita terhadap orang lain bersikap harus gimana ya, baik ya kan. Kalau bisa ya
dengan ramah tamah, dengan kelembutan, maka orang lain pasti suka dengan sikap kita itu. Seperti ada manner gitu ya, ada manner. Tapi di dalam dia itu orangnya teguh, kuat, dan keras. Dia ini untuk King of Swords, secara emosional dia ini nggak stabil. Dia itu belum ready membuat suatu keputusan, mau dia bertindak. Mungkin dia uh, pengen bersenang-senang, tapi dia mungkin secara emosional, emosinya berkata, ah jangan deh gitu ya kan. Atau mungkin ada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan dia untuk ngedekatin seseorang, tapi nggak ready dia nggak memanfaatkan itu. Nggak tahu juga kenapa, mungkin karena dia masih dealing dengan energi lama, atau dia masih berharap energi lama ini masih bisa diperbaiki, masih bisa diubah, oke, menjadi lebih baik gitu ya, atau bisa nggak berkembang ke arah yang lebih baik. Oke, untuk clock-nya, untuk clock Taurus, need time, take time, in time cycle. Ada Page of Wands, Strain, dan juga Seven of Swords. Page of Wands. Page of Wands ini sendiri adalah sosok yang passion. Dia memiliki passion di dalam kehidupan, di dalam menjalin hubungan dengan seseorang juga. Dia pengen kalau pasangan itu ya memiliki passion yang sama, vibrasi yang sama, ketertarikan yang sama, suka dengan tantangan. Kalau misalnya ada nanti cobaan, jangan langsung lari atau menyerah, jangan langsung berhenti. Dia suka dengan orang yang suka dengan tantangan, sama seperti dia gitu. Kan ada gitu ya di dalam suatu hubungan ya. Si laki-lakinya tetap bertahan misalnya. Kalaupun ada masalah di dalam tetap bertahan, dia berusaha mencari solusinya. Tapi si perempuannya malah udah pergi gitu aja. Kayak kalau ada masalah, ada kesulitan keuangan misalnya, udah dia langsung mundur, langsung gitu. Kayak nggak siap untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Bisa jadi kebalikan ya. Kamu bukan laki-laki, kamu bisa jadi perempuan. Ya, ini orangnya adalah kreatif, optimis dia di dalam menjalani hidup. Dan dia akan senantiasa siap sedia, bukan cuman membantu pasangannya, membantu dirinya sendiri, bahkan orang lain. Ya, dia suka tantangan, dan dia nggak menjadikan tantangan itu sebagai penghambat dia untuk berkembang. Ya, karena dia percaya bahwa dalam kehidupan itu selalu ada masalah, ada tantangan. Di dalam hubungan itu pasti ada tantangannya gitu. Ini sosok yang charming, yang sangat charming. Tahu lah charming gimana ya, menarik, playful, suka dia dengan aktivitas-aktivitas yang aktif, olahraga, main alat musik. Ini menarik banget nih orangnya. Bisa jadi ini adalah kamu, atau ini seseorang yang ingin kamu kejar itu. Ya, strain. Ada energi power. What? Ini energi Leo di sini. Iya, di minggu ini bakalan ada full moon di Leo ya, tanggal 12 Februari 2025. Nah, full moon ini energinya itu bukan naik ya. Kayak ada disruption, ada distraksi, ada semacam gangguan pikiran, mungkin nggak konsentrasi, atau mungkin ada hal-hal yang mengejutkan terjadi, seperti ada masalah. Seven of Swords di sini ada masalah nih. Seperti ada situasi yang nggak tampak di mata, atau ada motif-motif orang tertentu yang nggak kamu bisa lihat dengan mata telanjang. Ya, harus hati-hati di sini. Atau bisa jadi ada situasi ini nggak bisa kamu lihat dengan mata telanjang, dengan terang benderang. Situasi ini akan baik kamu dealing dengan gitu ya, you are dealing with, apakah situasi ini akan baik untuk kamu atau enggak. Kamu harus hati-hati ya. Misalnya melakukan perjalanan gitu kan, kalau udah ngerasa udah nggak enak,
ya jangan jalan. Kita nggak tahu bagaimana keadaan di jalan nanti gitu ya kan. Ikuti kata hati. Tapi saya ngerasa yang ngikuti kata hati juga untuk proses full moon ini juga agak susah. Karena hati ini kadang kurang bisa dibedakan ini kata hati atau ilusi-ilusi, karena bakalan muncul nih semacam perasaan-perasaan nggak menentu di tanggal di minggu ini ya. Ada mungkin kamu perlu eh, melihat situasi secara detail untuk menemukan yang nggak tampak itu tadi. Mungkin kamu ngedekatin seseorang sekarang ya, orang baru misalnya, kamu pengen ngejar dia, kamu tertarik banget, excited, seneng gitu. Tapi kayaknya kamu perlu harus melihat lebih detail lagi mengenai sosok ini, ya, untuk membuat kamu semakin yakin kamu jalani ke depannya. Karena di sini saya melihat semacam ada seduction, ada semacam godaan. Ya, jangan sampai misalnya kamu menjalin hubungan dengan seseorang, memulai hubungan, membangun hubungan atas dasar godaan, atas dasar seduction, karena nafsu misalnya gitu ya. Tapi ya membangun hubungan itu ada baiknya didasari hal-hal yang positif. Oke. Dan kayaknya untuk Seven of Swords ini kudu harus tanya diri dulu ini kayaknya. Kamu harus tanya sama diri kamu. Uh, ada yang ngejar di sini ya kan, seperti yang ngejar. Kenapa aku ngejar si dia? Apa yang ingin ku dapatkan dari dia? Kenapa aku seperti berantusias ingin dekat dengan dia? Apa sih yang menarik dari dia gitu? Itu harus dipikirin matang-matang. Jangan hanya karena dia secara fisik dari casingnya, karena casingnya ya kita nggak tahu di dalam gimana karakter dan personalitinya secara mendalam. Kayaknya secara detail ini kudu harus kamu perhatikan. Jangan jatuh pada apa yang tampak di luar aja gitu. Karena di sini saya ngeliat ada juga ini yang nggak tampak itu kudu harus dilihat, dipelajari. Oke. Engagement ring untuk Taurus. Oke, Ace of Pentacles, ada Ace of Pentacles, King of Pentacles, dan juga Five of Cups. Oh, Ace of Pentacles. Iya, dan kamu mau di sini belajar. Kamu mau menggunakan waktu kamu untuk mengobservasi mungkin ya, mengobservasi, melihat lebih detail lagi mengenai seseorang yang ingin kamu kejar di sini. King of Pentacles. Ya, kalau dari saya yang dekat sama kamu ini, mungkin dia ini orangnya dari luar seperti yang saya katakan tadi ya. Pas di sini nih. Dari luar dia tampak sepertinya mewah, orangnya mapan kayaknya gitu ya kan. Tapi hati-hati, kadang orang itu bisa tampak mapan karena dipolesi. Ternyata banyak utangnya, kita nggak tahu ya kan. Nanti udah jadi, cepat-cepat jadi, kamu ikut melunasi utang dia. Jadi kamu ikut terbebani beban dia ya kan. Nah, Five of Cups, ada kekecewaan. Kekecewaan. Seperti ada yang kecewa di sini. Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, sesama elemen kamu kecewa sama kamu. Kenapa kecewa ya kan? Atau bisa jadi ini kamu yang kecewa. Pada akhirnya kamu mungkin akan mengetahui sesuatu secara detail mengenai seseorang di sini. Oh, ternyata dia nggak seperti yang tampak di luar. Di luar dia, aku ngelihatnya
oke, fine gitu. Tapi ternyata semakin diselidiki lagi ke dalam, ternyata dia begini. Ada sisi lainnya gitu ya. Sisi lain the lovers. The lovers untuk the topnya three of wands. Three of wands. Ada sesuatu yang kamu tunggu. Menunggu, dan ini ada waktu. Sesuatu yang kamu lagi dealing dengan waktu. Ada yang kamu tunggu, atau mungkin kamu sengaja menggunakan waktu ini bukan cuman menunggu ya, tapi kamu ingin mengobservasi, atau mungkin semesta sekarang sedang memberikan kamu waktu untuk mengobservasi secara detail mengenai seseorang di sini, untuk memastikan lagi komitmen kamu bakalan dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi atau enggak. Ya, beberapa di antara kamu mungkin sekarang sedang mempersiapkan diri untuk pertunangan atau pernikahan dan lagi menunggu proses itu tiba. Ya, di dalam penantian ini kayak macam ada godaan. Beberapa di antara kamu untuk yang LDR, saya ngelihat semacam ada sesuatu yang kamu tunggu, mungkin proses untuk bisa bersama, si dia datang atau kamu yang mengunjungi, dan di dalam proses menunggu ini seperti ada godaan. Mungkin yang membuat kamu ada kekecewaan, sedikit kecewa adalah penantian itu ya. Menunggu adalah sesuatu kerjaan yang membosankan. Ya kan? Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Taurus. Transformation, respect. Okay. You use the power of love to move through illusion and shift into awareness. What? Sama dengan Capricorn. Ada semacam transformasi di sini, dan kamu memiliki kemampuan untuk mengubah ilusi, mengubah harapan-harapan menjadi nyata, atau mengubah ilusi tadi menjadi self-awareness, ada kesadaran, ada fokus, ada kemampuan untuk melihat yang baik atau tidak baik untuk kamu atau untuk kamu bersama dengan pasangan. Semacam ada di sini transformasi menjadi lebih terang benderang pikirannya, yang mungkin di awal kamu bingung-bingung, tapi setelah melewati proses ini nih, kamu mungkin mendapatkan self-awareness, kesadaran diri bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kamu cut, seperti energi negatif, godaan-godaan tadi. Kalau ingin mempertahankan hubungan yang sehat, contohnya ya, kamu udah punya hubungan yang sehat. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kamu kecewa di dalam, itu adalah hal-hal yang lumrah biasa di dalam hubungan selama tidak menghadirkan orang ketiga. Ini kalau misalnya masih dalam tahap kayak tergoda, masih ada niat gitu, belum langsung dieksekusi, masih bisa diatasi ya kan. Ya jangan sampai lah dieksekusi secara nyata gitu dengan menghadirkan orang ketiga ini. Atau mungkin ada beberapa di antara kamu memang dealing sama energi orang lama, dimana dia ini pernah menghadirkan orang ketiga gitu, atau ini di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan, dia ini pernah menghadirkan orang ketiga. Rasa sakit itu susah, berat untuk diikhlasin gitu, tapi di minggu ini saya ngelihat kamu bakalan memiliki power. Ada The Emperor nih, bertransformasi menjadi pribadi yang baru. Kamu akan memiliki kekuatan untuk
lebih fokus untuk diri sendiri, lebih fokus untuk hal-hal yang positif, dan itu bagus. Oke, untuk respect, you value everyone's unique perspective on the path to love. Ya, saya melihat di sini kamu kayak memiliki value, kamu memiliki respect enggak hanya terhadap orang lain, tapi tentunya karena itu berasal dari diri kamu sendiri, di mana kamu mampu menghargai diri kamu. Kalau kita menghargai diri kita, kita nggak akan mau terluka atau membiarkan luka lama melukai kita lagi, kan gitu ya. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.